Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Insya Allah sehat-sehat ya. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti aktivitas atau menjalani aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Pada kesempatan ini, Ibu akan bahas tentang konsep laju reaksi. Istilah laju ini sudah ada di dalam fisika. Ibu yakin kalian sudah tahu apa artinya laju. Laju itu juga ada hubungannya dengan kecepatan. Laju dengan kecepatan tentu saja ada hubungannya dengan waktu. Seberapa lama waktu yang dibutuhkan oleh sebuah mobil untuk berjalan atau mencapai suatu titik tertentu. Misalnya, laju sebuah mobil 80 km per jam. Artinya, selama 1 jam, mobil itu bisa mencapai jarak 80 km. Bagaimana di dalam kimia? Di dalam kimia ini ada yang disebut dengan laju reaksi. Artinya, seberapa lama suatu reaksi dapat dicapai atau berapa waktu yang dibutuhkan sehingga kita bisa menentukan seberapa banyak jumlah zat yang bereaksi. Baiklah, kita pahami tentang laju reaksi ini. Ibu ambil 2 buah gambar. Di sini ada gambar perkaratan logam. Yang kedua adalah ledakan petasan. Silakan bandingkan mana yang lebih cepat berlangsung. Apakah perkaratan atau ledakan petasan? Ibu yakin semuanya pasti menjawab ledakan petasan. Ledakan petasan ini dalam hitungan detik saja dia sudah mengalami reaksi meledak. Tapi kalau untuk perkaratan butuh waktu agak lama, bisa berhari-hari atau malah berminggu-minggu, maka logam itu bisa mengalami proses atau reaksi perkaratan. Baiklah, untuk lebih memperjelas tentang konsep laju reaksi ini, Ibu akan ambil suatu video yang berasal atau dibuat oleh suatu sekolah, Q School. Ini bentuknya animasi. Mari kita bahas bersama. In this video, Baiklah, di video ini akan dibahas apa sih yang dimaksud dengan laju reaksi, jalan apa saja yang bisa kita tentukan untuk menghitung laju reaksi. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan laju reaksi? Reaksi di dalam kimia tentu saja ada yang disebut sebagai bereaksi A dengan B dan akan menghasilkan C. Ibu perjelas lagi, konsep persamaan reaksi itu A dengan B ini awalnya sudah ada, tapi C belum ada. Artinya kalau A dengan B bereaksi dengan waktu tertentu, maka nanti lama-kelamaan dia akan berubah dengan C. Bagaimana jumlah A dengan B kalau dengan jangka waktu tertentu? Tentu saja A dengan B ini akan berkurang. Sedangkan C yang asalnya tidak ada nanti akan lama-lama akan bertambah sampai mencapai titik atau jumlah tertentu. Oke. Di situ ada yang disebut dengan 2 cara untuk menentukan laju reaksi. Cara yang ke satu adalah dengan melihat jumlah dari bereaksi atau reaktan. Seberapa banyak bereaksi ini akan berkurang. Sedangkan cara yang kedua adalah dengan melihat seberapa banyak produk atau C itu bertambah. Kita ambil contoh, misalkan untuk reaksi berikut. Cara satu berarti melihat jumlah bereaksi yang berkurang. Ya, ada kalsium karbonat, ada hidroklorik asid atau asam klorida. Kalau kita tulis rumusnya, kalsium karbonat yaitu dituliskan dengan CaCO3 padat, kemudian bereaksi dengan HCl dalam bentuk larutan, maka akan menghasilkan CaCO2 dan H2O dan CO2. Maka yang bisa kita amati adalah kalau CaCO3 ini dimasukkan ke dalam labu ukur HCl, maka nanti akan terjadi reaksi dan menghasilkan gas CO2. Maka yang akan kita amati nanti adalah perubahan terjadinya gelembung gas CO2. Maka pada langkah pertama ini, cara pertama ini, seberapa besar sih ada perubahan atau berkurangnya
dari pereaksi. Sehingga kita bisa gambarkan dalam bentuk grafik, ini untuk masa pereaksi yang asalnya maksimal, kemudian nanti akan berkurang. Untuk menentukan atau mengukur laju reaksi di titik A, maka ini tinggal kita beri titik. Artinya setelah dia mencapai sekian menit, sekian detik, ya. Berapa banyak massa yang berkurang. Maka caranya kita ambil gradiennya, kita cari berapa Y-nya, berapa X-nya, baru kita hitung dengan perbandingan Y dengan X. Demikian juga dengan B. Kalau di titik B, berarti sama seperti tadi, dengan jangka waktu tertentu, kita bisa menentukan, mengukur laju reaksinya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah dengan cara yang kedua, dengan melihat hasil reaksi. Di dalam reaksi ini kan dihasilkan gas CO2. Jumlah massa yang hilang itu akan berubah atau sebanding dengan volume gas CO2 yang dihasilkan. Nanti gas CO2 yang dihasilkan itu kita tampung, kita ukur berapa volumenya. Itu akan setara dengan jumlah massa per reaksi yang hilang atau berkurang. Dari situ, maka kita akan melihat bahwa yang jumlah CO2 yang aslinya nggak ada 0, dari 0, itu akan semakin bertambah sesuai dengan reaksi yang dihasilkan. Maka akan kita gambarkan grafiknya seperti ini. Ini adalah volume gas CO2 yang dihasilkan, asalnya 0, kemudian mencapai waktu tertentu, dia jumlahnya akan sekian. Untuk menentukan laju reaksi atau mengukurnya sama seperti tadi, kita ukur gradiennya, kita tarik garis miring yang menyentuh titik tersebut yang akan kita ukur. Konsepnya sama, Y per X, ya. Oke, selanjutnya ini hasil tadi yang kita ukur, berarti dia akan bertambah. Maka ini sebagai kesimpulannya, untuk mengukur atau menghitung laju reaksi, biasanya kita ukur dari seberapa banyak bereaksi berkurang dan seberapa banyak hasil reaksi bertambah. Dan biasanya diukur dari perubahan berkurangnya bereaksi. Ya. Oke, nanti kedepannya kita akan gunakan konsep ini untuk menghitung laju reaksi dari suatu reaksi kimia. Kita lanjut lagi ke sini. Oke. Kesimpulan kita untuk laju reaksi, kita pahami istilah laju dulu ya. Seberapa cepat atau seberapa lambat suatu proses, karena ini reaksi kimia berarti dengan persamaan reaksi. Ini reaksi secara umum, ada M, ada N, dengan P dengan Q ini adalah koefisien reaksi, A dengan B ini adalah pereaksi, dengan C dan D ini adalah hasil reaksi. Maka untuk menentukan laju reaksinya seperti apa? Kita tinggal menghitung berapa A dan B yang berkurang, berapa C dan D yang bertambah. Grafik lajunya kita gambarkan seperti ini. Ini kesimpulan dari animasi yang sudah kita bahas tadi. Grafik yang pertama, ini yang dari atas terus ke bawah, berarti bereaksi, asalnya ada menjadi berkurang. Kemudian kalau hasil reaksi, di sini asalnya dia nggak ada, kemudian dia akan menjadi bertambah jumlahnya. Baiklah, ungkapan laju reaksi bisa kita tuliskan seperti ini. Ini reaksi secara umum. Kamu lihat di sini untuk menggambarkannya, laju adalah perubahan konsentrasi per satuan atau per perubahan waktu. Nanti kita bahas apa sih yang dimaksud dengan konsentrasi. Di sini dilambangkan dengan tanda kurung siku. Negatif itu artinya berkurang. A dengan B itu adalah bereaksi, berarti dia berkurang. Jadi bukan berarti nilainya negatif ya, tapi dia berkurang jumlahnya. Sedangkan C dengan D, ungkapan laju reaksinya adalah pertambahan konsentrasi C per satuan waktu perselisih. Oke. Ini sebagai keterangannya bisa kalian
baca dan pahami. Nanti kita akan terapkan dalam contoh soal berikut ini. Ini adalah contoh reaksi antara N2 direaksikan dengan 3 buah H2 menghasilkan 2 molekul NH3. Maka ungkapannya adalah seperti ini. Atau kalau kita gambarkan dengan persamaan matematisnya adalah laju reaksi 1 negatif, berarti berkurang N2-nya. Kenapa 1? Ini koefisiennya 1. Nah, di sini kenapa enggak 3? Ini adalah membandingkan terhadap laju. Laju itu berbanding terbalik dengan waktu, sehingga dia ditulis dengan min 1/3. Kalau yang ini plus, karena dia adalah hasil reaksi. 1/2 berarti dari koefisiennya di sini ada 2. Jadi sesuaikan dengan koefisien. Kalau di sini 4 berarti 1/4 gitu ya. Baiklah, itu saja mungkin yang bisa Ibu sampaikan untuk pembahasan kali ini. Nanti kita akan lanjutkan ke pembahasan tentang faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.